Kemarin bilangnya kalau menang Allah izinkan, kalau kalah Allah selamatkan. Sekarang giliran kalah nggak terima. Padahal kan beliau sendiri yang bilang, nanti kalau saya kalah berarti Allah selamatkan saya. Kan sekarang lu kalah. Ya udah dong, harusnya lu bersyukur dong. Kalau lu tuh berarti diselamatkan gitu. Kenapa lo harus marah? Kenapa lo harus tidak terima dengan hasil yang sudah keluar? Pak Anies ini kan yang paling menggembor-gemborkan masalah agama. Getol banget kalau udah bahas agama tuh udah paling kenceng. Tapi kenapa Bapak tidak percaya dengan yang namanya qadar dan takdir gitu? Kalaupun memang Bapak nggak menang, berarti memang takdirnya Bapak tuh nggak menang gitu, kalah. Bapak menggembor-gemborkan masalah agama, sampai kampanye di dalam masjid. Allah udah nulisin garisnya, kehendaknya kalau memang yang jadi presiden tahun ini ya Pak Prabowo. Emangnya seluruh hal yang terjadi di dunia ini bukan atas kehendak Allah? Emangnya Bapak mencalonkan diri sebagai presiden itu bukan atas kehendak Allah juga? Ini kan semua yang bergerak di dunia ini kan atas kehendak Allah juga. Kalau masyarakat tidak mau memilih kamu, kalau 200 juta masyarakat Indonesia ini nggak milih kamu, ya udah berarti memang suaramu tuh cuma di 2 provinsi aja, Pak. Kalau memang Anda nggak menang, ya udah berarti memang takdirnya atau memang kehendak Allah itu nggak memenangkan kamu. Emang harus banget seluruh masyarakat di Indonesia ini memilih kamu hanya karena kamu selalu membawa-bawa agama, isu-isu agama? Gue muslim, tapi gue tuh paling nggak suka kalau masalah politik tuh disangkut pautin sama masalah agama gitu. Kayak apa banget sih? Lu paling sering bawa-bawa agama, tapi lu tuh nggak mikir kalau semua yang berjalan di dunia ini tuh atas kehendak Allah. Kalaupun memang Pak Prabowo sama Mas Gibran jadi presiden, wakil presiden, ya udah itu atas kehendak Allah. Dan lu nggak percaya, padahal lu sendiri yang sering menggembor-gemborkan masalah agama ini. Aneh kan? Soal negatif thinking, udah kerja setengah mati, udah non-stop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Apa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies. Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus. Mandi fitnah. Nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu. Enggak lah, relax saja. Jadi saya sering bilang, nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti, dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang paling. Hafsah Duda, peran perempuan. Nah, sama. Sebetulnya ruang partisipasi itu luar biasa. Kadang-kadang yang harus dihadapi itu adalah justru hambatan yang kita ciptakan sendiri. Ketika bicara tentang peran perempuan, hambatan itu munculnya dari yang kita anggap bukan bagian kita. Oh, saya kalau perempuan nggak ikut-ikut, biarkan yang laki. Nah, itu seringkali muncul dari diri sendiri. Nah, itu jangan jadi hambatan. Dan di Asia Tenggara ini adalah satu tempat di mana umat Islam sedunia memiliki keunikan peran terkait perempuan. Kenapa? Karena di Asia Tenggara aturan syariat dengan aturan adat itu mudah dipisahkan. Tapi di wilayah lain, di Afrika, di Timur Tengah, di Asia Selatan, itu beririsan. Mana aturan milik adat, mana aturan milik agama. Kalau di Asia Tenggara mudah dipisahkan, karena itu di Asia Tenggara lebih mudah melihat ini sebetulnya aturan adat atau aturan agama. Itu mudah. Nah, disinilah kenapa saya lihat peran perempuan itu justru ruangnya tumbuh besar dan ditunjukkan. Mudah-mudahan nanti jadi film. Laksamana Aceh ini siapa? Malahayati. Yang menjadi inspirasi. Dan banyak ruang perempuan, peran perempuan yang menjadi contoh. Kalau gini saya jadi ingat kisah nenek saya, Ustaz Salim. Jadi nenek saya itu seorang aktivis perempuan dari Tegal, ikut kongres perempuan di Jogja. Serombongan nih perempuan-perempuan itu mau berangkat dari Tegal ikut kongres. Sampai di stasiun sama kepala stasiun Belanda itu tidak boleh naik kereta.
karena mau ikut kongres perempuan. Gak boleh. Jadi rombongan ini udah punya tiket, udah punya karcis, mau naik kereta. Kalau dulu kalau ke Jogja naik kereta, naik dari Tegal ke Semarang, dari Semarang ada kereta ke Jogja. Nah, apa yang terjadi? Perempuan-perempuan itu, muda-muda itu, melawan bukan dengan kekuatan fisik, tapi pada tiduran selonjor di rel kereta depan lokomotif. Masya Allah. Berhenti dan geger, berjajar. Mereka nggak berani berbuat apa-apa itu. Dan perempuan itu bilang, berangkatkan kami atau lindas kami. Pilihannya itu. Akhirnya diberangkatkan. Ini rombongan ini berjuang terus. Nah, tahun 55 ada pemilu. Di banyak daerah, banyak perempuan yang beranggapan perempuan tidak usah nyoblos. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Banyak daerah perempuan tidak boleh nyoblos. Akhirnya, para tokoh-tokoh perempuan ini berkeliling ke seluruh Indonesia berkampanye, mari kaum wanita ikut nyoblos. Karena nyoblos itu bukan hanya urusan kaum laki-laki. Jadi, di Indonesia tidak pernah ada larangan perempuan untuk tidak nyoblos. Nah, saya paling senang kalau ketemu pertanyaan ini di Eropa atau di Amerika, Mas. Kenapa? Saya sering dalam forum itu ditanya, di negara Anda, mulai kapan perempuan boleh nyoblos? Wah, enak betul jawabnya itu. Kenapa? Karena di Eropa dan di Amerika, ada periode di mana perempuan tidak boleh nyoblos. Lalu dengan bangga saya katakan, Anda harus belajar di negeri kami, karena di tempat kami, perempuan tidak pernah dilarang untuk menyoblos. Nah, pernah ada larangan. Sejak pertama kali kita pemilu, perempuan ikut menentukan. Jadi saya usul pada Hafsah untuk justru lebih kita berani mengambil langkah, berani mengambil peran, sehingga itu akan berdampak. Dan dampaknya apa? Ke rumah kaum ibu. Dan konsepnya konsep ibu, bukan sekedar konsep wanita, bukan sekedar konsep perempuan, konsep ibu. Kaum ibu yang berperan itu juga menggerakkan, menjadi inspirasi di rumahnya. Pasti dia menjadi pilar yang mencerahkan, mendidik bagi keluarganya, gitu ya. Nah, kemudian Safa. Bagaimana jadi pemuda di atas rata-rata? Kalau untuk tinggi badan, rata-rata ada tinggi badan rata-rata ya. Nah, itu gizi yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang baik gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain ada, tadi saya katakan, Anda cek, Anda lakukan lebih dari yang lain. Kalau yang lain mengerjakan baca 2 jam sehari, Anda tambah. Kalau yang lain mengerjakan apapun, Anda tambah. Lalu saya usul, bersering-seringlah berpikir di luar kebiasaan. Nah, ini membutuhkan, nah ini saya usul, boleh ditulis nih, kemampuan berpikir kritis. Tulis, kemampuan berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis itu kemampuan untuk melihat dari perspektif lain. Caranya menanyakan yang tidak ditanyakan. Salah satunya. Melihat dari perspektif lain. Kalau mau jadi tumbuh di atas rata-rata, Anda lakukan ekstra, lakukan berpikir yang beda di luar normalnya orang, berpikir kritis. Karena berpikir kritis, bertanya kritis, itu memunculkan pikiran baru, gagasan baru. Ini ya, Bapak sekalian, yang adik-adik yang disebut sebagai terobosan, inovasi, itu pasti dari kemauan berpikir kritis. Saya sama Ustadz Salim ini pakai sarung. Sarungnya batik. Inilah pakem asalnya. Batik itu ya untuk bawahan sarung. Batik itu tidak dipakai untuk kemeja. Oke, dulunya begitu, betul ya Ustadz? Sarung. Jadi ketika Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan ya diserang bukan hanya lawan politiknya ya, namun para pendukung-pendukung lawan politiknya juga ya. Apalagi di media sosial teman-teman, orang pasti akan banyak mencurahkan isi hatinya ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman ya, lawan politik Anies itu bukan orang-orang sembarangan. Adalah orang yang memegang kekuasaan, partai-partai yang sangat besar ya kan. Bahkan masyarakat pun ya adalah orang yang mereka juga
mengkritik Anies, teman-teman, dan itu sangat sehat sekali ya, karena tokoh itu memang harus dikritik. Nah, kritikan-kritikan yang diberikan pada Anies itu ya pasti ada jawaban Anies yang luar biasa, rekam jejaknya, apa yang sudah dia buat ya kan selama di Jakarta, selama menjadi menteri. Itulah bukti dari kinerjanya. Anies Baswedan, kalau kita melihat teman-teman ya, rekam jejak beliau sangat bersih. Bagaimana ia diisukan korupsi lah, ya sampai detik ini pun Anies masih tetap menjadi dirinya dengan integritas yang ia punya, seperti bagaimana eh, proyek-proyek JIS ya, kemudian Formula E yang dikait-kaitkan ya, sampai detik ini pun tidak ada ya kan, karena itulah Anies Baswedan. Maka Anies mengatakan, lihat rekam jejak ya, apa yang sudah dia buat. Bahkan Anies yang diisukan tentang isu SARA dan sebagainya, selama memimpin Jakarta, Jakarta aman-aman saja ya, menjadi kota global ya, dan itulah kinerja dari Anies Baswedan, tokoh yang sangat hebat teman-teman. Dan semoga saja masyarakat membuka mata hatinya ya, serta telinganya untuk memilih Anies 2029 nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagaimana menurut kalian?